Secara garis besar, sederhananya menurut saya cuma dua aja. Yang pertama adalah can they do the job? Nah, itu identik dengan apakah kandidat memiliki skill yang cukup, baik hard skill maupun soft skill ya. Terutama hard skill ya. Jadi kalau bicara ini orang bisa kerja nggak sih? Itu bicara tentang hard skillnya dia. Makin jauh dia punya hard skill ke spek yang qualification yang kita mau, berarti makin sulit dia menyesuaikan diri. Jadi kadang-kadang bukan gara-gara kandidat tidak bisa perform, tapi gara-gara waktu proses selection awal, rekrutmen awalnya itu sudah terlalu jauh gapnya. Ya, itu rule number one. Can they do the job? Kalau sudah yes Pak, they can do the job, next question adalah yang kedua nih kriterianya buat kami, simple aja. Do they wanna do the job? Nah, ini penting nih buat hari-hari ini terutama ya, yang notabene jumlah karyawan milenial dan juga jumlah karyawan Gen Z makin banyak di dalam perusahaan. Generasi milenial dan juga Gen Z ini agak unik. Ketika masuk ke pertanyaan kedua, do they wanna do the job? Mereka akan pop dengan, Pak, yes, saya termotivasi untuk bekerja dengan perusahaan Bapak, asal saya work from home ya Pak. Padahal kerjaannya barista. Coba bikin kopi remote, kan nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ngikut-ngikut aja gitu. Terus apalagi, Pak, saya termotivasi untuk kerja di perusahaan Bapak, asal gajinya 50 juta ya Pak. Jangan lupa loh tunjangan-tunjangan saya ya. Saya mesti kirim orang tua saya untuk pergi berangkat healing-healing ke Hawaii dan sebagainya. It's happening ya Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya ketika bertanya do they wanna do the job, ini perlu kita dapatkan jawaban yang real. Ketika Bapak Ibu menemukan they can do the job and they wanna do the job ya, dengan full spirit ya, akan mendapatkan kandidat terbaik. Job Seeker Partner ini adalah aplikasi terbaru yang menerapkan metode merekrut karyawan terbaru. Makanya kita tagline-nya cara baru cari karyawan. Nah, apa yang baru? Di belakang Job Seeker Partner ada algoritma yang dikenal dengan Artificial Intelligence yang seakan-akan membantu Bapak Ibu menemukan karyawan terbaik. Heran loh, tiba-tiba kok ini ya kandidat yang paling match dengan saya. Kurang lebih seperti itu. Dan semuanya itu disajikan dalam bentuk yang sangat sederhana di dalam mobile application Bapak Ibu. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari kerja, ya selama ini nyari kerja lewat kirim lamaran ke job portal, lewat referensi dan macam-macam ya, dan sulit mendapatkan pekerjaan, Job Seeker App mungkin solusinya. Karena Job Seeker App ini adalah cara baru cari kerja. Cara barunya apa? Ya, teman-teman, bukan lagi kita yang nyari kerja, tetapi kerjaan yang nyariin kita. Gimana kerjaan nyariin kita? Kita mesti quote unquote, mesti FYP kalau di tok-tok ya. Gimana kita bisa FYP? Tunjukin bahwa you bisa kerja apa dengan cara membuat video resume tentang skill kemampuan Anda sehingga menunjukkan Anda adalah kandidat terbaik untuk lowongan yang Anda masuk. Karena segmen pertama kita ini adalah angkatan kerja blue collar tadi, ini identik dengan kemampuan dia bekerja. Karena yang terjadi di lapangan seperti ini. Kenapa mereka nggak sekolah tinggi, misalnya kuliah gitu? Simple, karena nggak punya uang gitu. Makanya harus kerja. Kerja tidak punya skill set, makanya kerjanya gitu-gitu aja gitu. That's why kita create yang namanya video resume. Untuk adik-adik kita ini, angkatan kerja blue collar ini bisa tunjukin apa yang menjadi skill dia. Karena itu yang paling penting. Jadi skill base, bukan lulusan apa. Dan itu penting, tetapi yang ini lebih penting untuk angkatan kerja blue collar, skill base. Pilpres ya, wah politik nih. Saya pikir ini penting ya, tiap-tiap negara ya. Let's talk about Indonesia ya. Saya pikir kita ini negara yang gemari parojinawi. Begitu kaya kekayaan alam kita. Masalah kita adalah sumber daya manusia kita. Jadi sumber daya alam kita top. Sumber daya manusia kita, dari begitu banyak pengalaman saya kemana-mana, semua masih punya masalah dengan ini. Ya, harapan saya ya, simpelnya presiden kita berikutnya fokus membangun sumber daya manusia kita. Ya, ini hal yang tidak terlalu sulit sebenarnya. Perlu
keberanian mungkin dari seorang pemimpin untuk ketok palu. Oke, this is what we should do. Dan saya sudah lihat beberapa negara, dan beberapa negara juga saya ikut terlibat, itu sumber daya manusianya changing total. Dan ini yang menurut saya pede banget bahwa siapapun presiden kita berikutnya, kalau fokus ke sumber daya manusia, pasti urusan sumber daya alam terkelola dengan baik dan pasti untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya waktu kita